Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhihi al-fursah sanata'allam wa nata'arraf al-jarh wa at-ta'dil. Lakin fi hadha al-liqa' sana'rif al-jarh. الجرح تعريفه أقسامه مراتبه شروط قبوله. الجرح تعريفه هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه. Jarah, kita akan mempelajari definisinya. Definisinya adalah seorang rawi menyebutkan dengan apa yang wajib ditolak periwayatannya dari ketetapan sifat penolakannya atau menafikan sifat diterimanya, yakni rawi itu tetap ditolak ya, dan dinafikan, ditiadakan penerimaannya. Seperti mengatakan huwa kadzab, dia banyak dustanya, au fasik, dia munafik atau fasik, au dhaif, lemah, au laisa bithiqah, bukan orang yang siqah, bukan orang yang kredibilitas, au la yu'tabar, enggak dianggap, au la yuktabu hadithuhu, atau hadisnya tidak ditulis, makanya ditolak. Aqsamuhu, pembagiannya pada jarh ini, yang pertama al-mutlaq, yaitu an yudhkara ar-rawi bil jarhi biduni taqhidin fayakunu qadiyan fihi bi kulli halin. Menyebutkan seorang rawi dengan jarh, dengan celaan tanpa ada kaitannya, jadi langsung dicela gitu, cara mutlak, maka ini menjadi celaan padanya pada setiap kondisi. Jadi kita mengatakan si fulan tidak terima, itu kan umum tanpa ada perinciannya. Wal muqayyad, nah ini terikat, an yudhkar rawi bil jarhi bin nisbati li syai'in muayyanin, menyebutkan rawi dengan celaan dengan menyandarkan kepada sesuatu yang tertentu, min syaikhin, dari gurunya. Misalnya si fulan ngambil ilmu dari syekh yang dhaif, maka dia dicela, dia dijarah. Au ta'ifatin, atau kelompok, oh kalau dia meriwayatkan dari ahli kota ini maka dia dhaif, nah ini. Au nahwi dzalik, atau semisalnya, fayakunu qadihan fihi bin nisbati ila dzalika syai'i al muayyani duna ghairihi, maka hal tersebut menjadi celaan padanya dengan penyandaran pada sesuatu hal tertentu tersebut
bukan selainnya. Misalnya ada rawi A, kalau meriwayatkan dari kota Irak, dia hadisnya siqah, hadisnya makbul, diterima. Kalau meriwayatkan dari ahli Mesir misalnya atau ahli Syam, maka hadisnya tertolak. Ini kemungkinan terjadi. Dan namanya ini adalah jarah muqayyad. Namun kalau dia tidak meriwayatkan dari yang kota tersebut atau syekh yang lemah tersebut, maka hadisnya tetap diterima. Misalnya qaulu ibni Hajar atau qaulu ibni Hajarin, perkataan Ibnu Hajar fit Taqrib, dalam kitabnya At-Taqrib At-Tahdzib ya. Ini kitab untuk para rawi-rawi. Kemudian beliau meringkas lagi At-Tahdzibut Tahdzib ya. Ini dari kitabnya awalnya adalah Al-Kamal fi Asma'ir Rijal lil Imam Al-Mizzi. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Taqrib fi Zaid bin Al-Habbab, pada rawi yang bernama Zaid bin Habbab, wa qad rawa anhu Muslimun, dan sungguh rawi tersebut Imam Muslim telah meriwayatkannya, saduqun yukhti'u fi hadithi Thawri. Dia ini saduq, dia ini jujur, tapi salah pada hadisnya Ats-Tsauri. Fayakunu dha'ifan fi hadithihi anis Tsauri duna ghairihi. Maka Zaid bin Habbab ini hadisnya menjadi dhaif kalau meriwayatkan dari Al-Imam Ats-Tsauri, bukan selainnya. Wa qawlu sahibil khulasah, dan perkataan muallif yang menulis kitab Al-Khulasah fi Ismail bin Ayyash, pada rawi yang bernama Ismail bin Ayyash, wathaqau Ahmadu wa Ibnu Ma'in wal Bukhari fi ahli Syam. Al-Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau ini mensiqahkan Ismail bin Ayyash kalau meriwayatkan dari ahli Syam. Wa dha'afuhu fil Hijaziyin, dan mereka para imam ahli hadis ini mendhaifkan Ismail bin Ayyash kalau meriwayatkan dari ahlul Hijaz. Fayakunu dha'ifan fi hadisi anil Hijaziyin duna ahli Syam. Maka hadisnya Ismail bin Ayyash menjadi dhaif apabila meriwayatkan dari penduduk Hijaz, bukan penduduk Syam. Kalau penduduk Syam tetap makbul hadisnya. Wa mithalu dzalika idza qila huwa dha'ifun fi ahaditsis sifat mathalan, fala yakunu dha'ifan fi riwayati ghairiha. Misalnya yang demikian juga apabila dikatakan dia ini lemah pada hadis-hadis tentang sifat, misalnya seperti itu, maka tidak serta-merta menjadi dhaif pada riwayat selainnya. Lakin idza kana al-maqsudu bi taqyidil jarhi daf'a da'wa tawthiqihi fi dzalikal muqayyid lam yumna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan. Akan tetapi jika maksud dengan takyid, maksudnya kayak tadi hadisnya dhaif pada sifat, ini namanya takyid. Kalau dhaif gitu kan umum, itu namanya mutlak. Maksudnya apabila itu mentakyid jarah, yaitu mengikatkan jarah, yaitu menolak pengakuan atau dakwaan tentang kesiqahan dia pada yang ditakyid tersebut, maka tidak terlarang bahwasanya hadis-hadisnya dhaif pada selainnya juga. Ya, dipahami ya. Jadi kalau kita mengatakan, oh fulan ini dhaif kalau meriwayatkan hadis tentang sifat,
Tapi kalau meriwayatkan tentang hadis ahkam, ini adalah sahih. Tapi apabila seorang imam yang mengatakan fulan ini dhaif meriwayatkan hadis-hadis sifat, tapi tujuannya perkataannya adalah takyid, ingin mengatakan pada fulan ini adalah hadis-hadisnya dhaif, maka bisa jadi ya dhaif juga pada hadis selain sifat. Maratibu, tingkatan-tingkatannya tentang jarah ini, a'laha yang paling tinggi, ma dalla ala bulughil ghayati fihi, yaitu apa yang menunjukkan atas tingkatan paling tingkatan paling klimaks. Misalnya akdzabun nas, manusia yang paling pendusta. Au ruknul kadzib, oh dia ini pokoknya, dia ini penyangganya kedustaan, tulangnya ya, penopangnya. Ini yang pertama seperti itu. Yang kedua, summa madalla alal mubalaghah, berlebih-lebihan, hiperbola. Misalnya kadzabun, banyak dustanya. Waddaun, tukang pemalsu. Dajjalun, pendusta-pendustanya. Wa ashaluha, yang paling ringannya layyin, oh dia itu lembek. Ya, au sayyul hifdz, hafalannya buruk. Au fihi maqal, atau oh fi syai', orang ini ada sesuatu dibicarakan. Wa baina dzalika maratibu ma'lumatun, ya, dan yang demikian itu adalah tingkatan yang sudah diketahui. Syurutu qabulihi, jarah itu diterima dengan syarat-syarat penerimaan. Yang pertama, an yakuna min adlin fala yuqbalu min fasiqin. Pertama, jarah itu diterima kalau yang menjarah adalah orang yang adil, maka tidak diterima dari orang yang fasik. Orang yang fasik melakukan perbuatan nifak, nggak sholat, nggak amalkan rukun Islam, tidak ngomong, fulan kadzab, nggak diterima. Tapi kalau seorang imam, seorang alim, seorang yang adil mengatakan si fulan dhaif, bisa diterima. Yang kedua, an yakuna min mutayaqqidhin fala yuqbalu min mughafilin. Orang yang ngomong ini dia sadar, dia ingat, bukan orang yang lalai, maka tidak diterima dari orang yang lalai. Orang lagi ngigau fulan laisa bisyai, ya nggak diterima. Atau orang yang lagi mabuk, atau orang lagi agak setengah-setengah sadar, ini nggak diterima. Tapi kalau orang jelas, dia ngomong jelas, saya ngomong jelas ini, fulan dhaif, nah itu diterima. Yang ketiga, an yakuna min 'arifin bi asbabihi fala yuqbalu mimman la ya'riful qawadih, yaitu bersumber dari orang yang arif, orang yang mengetahui tentang sebab-sebab dia dhaif. Si fulan ini tidak diterima. Loh, kenapa? Dia suka bohong. Nah, kayak gitu. Fulan ini hafalan jelek. Loh, kok bisa? Saya semak hafalan 1 juz salah 50. Wah, ini nggak diterima. Yang keempat, an yubayyina sababal jarhi fala yuqbalul jarhu al-mubhamu, yaitu menjelaskan sebab jarahnya tadi, celaknya itu apa, maka tidak diterima jarah yang mubham. Misal an yaktasiru ala qali dhaif, fulan itu dhaif. Loh, kenapa? Ya dhaif kita aja. Ini enggak diterima. Au yuraddu hadithu, hadisnya ditolak. Loh, kenapa ditolak? Oh ya, ditolak kita aja. Hatta yatabayyana sababu dzalik, sehingga sampai jelas sebabnya apa. Fulan itu dhaif. Kenapa? Kalau meriwayatkan kebolak-balik, ya jelas. Fulan hadisnya ditolak. Kenapa? Nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi atau bikin hadis palsu. Jelas ini. Li'annahu qad yajruhu bisababin la yaqtadil jarh. Karena bisa jadi mencela
atau menjarah dengan sebab yang tidak layak dia dijarah. Hadza huwal masyhur, dan ini pendapat yang sore ini dah masyhur. Waqtara Ibnu Hajar rahimahullah taala qabul al-jarh al-mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Dan Ibnu Hajar memilih pendapat diterima jarh yang mubham kalau kecuali dari orang yang diketahui keadilannya. Fala yuqbal jarhu illa bi bayani sabab. Maka tidak diterima jarh celaan kecuali menjelaskan sebabnya. Wa hadha huwal qaulur rajih la siyama idza kana al-jarihu min a'immati hadha sya'n. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat, terlebih kalau yang menjarah itu dari kalangan ulama-ulama yang ahli dalam bab jarah menjarah ini. Yang kelima, an la yakuna waqi'an ala man tawatarat adalatuhu, yaitu celaan tersebut, jarah tersebut tidak terjadi bagi orang yang sudah mutawatir keadilannya. Ada imam ahlul ilm, ahlul hadis, siqah, mutqin, saleh, kemudian di bulan imam hadza imam dhaif, imam dajjal minad dajajilah, enggak diterima. Washtaharat imamatu, atau terkenal keimamahannya, oh ini imam ahlul hadis, tulisan hadisnya banyak, orangnya rajin qiyamul lail, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah, berbuat baik kepada tetangga, terkenal imam benar, maka ini juga tidak diterima. Seperti siapa? Nafi' maula Ibni Umar, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Malik bin Anas, Al-Bukhari. Fala yuqbalul jarhu fi haula'i wa amsalihim. Maka tidak diterima jarh pada mereka ini dan yang semisal mereka. Jadi perhatikan ya, makanya ada kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil, kaidah-kaidah bagaimana menjarah dan menta'dil. Orang yang mempelajari ilmu hadis ini tidak bisa serta-merta langsung menjarah ya, kemudian menghajar orang-orang yang menyelisih dia dengan kaidah seperti ini. Ini ada di periwayatan di zaman-zaman orang yang banyak mencari hadis. Kalau zaman sekarang tidak bisa melakukan ini kecuali memang orang-orang yang adil. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.